Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah Allahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dzalika liyukhrijana minadh dhulumati ilan nur wa yud'anhum isram wal aghlal allati kanat alaihim. Segala puji hanya milik dan bagi Allah. Allah mengutus Rasul. Rasul sebagai apa? Master trainer of life. Sebagai master training kehidupan. Karena Rasul ini punya, ini suara-suaranya di itu dulu Mas. Baik. Karena Rasulullah membawa sebuah ajaran yang memang tadi tujuannya untuk yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, ya, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Kenapa kegelapan menjadi sebuah simbol yang buruk? Ya karena kalau gelap itu kan hitam, orang tidak tahu. Kegelapan ini adalah metafor, majazi, yang dimaksud tentu kegelapan pikiran, kegelapan hati, gitu ya. Karena orang kalau sudah gelap pikirannya, gelap hati, itu melihat kehidupan jadi sempit. Saya sebenarnya agak kaget ini, mohon maaf jangan tersinggung Ketua LDK, dan ini temanya cemen amat gitu ya. Ini tema-tema nggak berbau mahasiswa sama sekali, ini temanya mak-mak ini. Saya tidak menyangka mahasiswa kok temanya lelah. Emang seberapa lelahmu sih? Kok ngerti? Ya serius, saya kaget. Ini anak-anak sekarang kok temanya cemen-cemen amat gitu. Ini kayak karena gara-gara terlalu banyak main TikTok kayak ini. Jadi generasi kentok, generasi TikTok ya. Jadi akhirnya tema-temanya tadi apa? Temanya berkah, lelah, lillah gitu ya, Mas. Ya, ini saya kaget aja. Kenapa? Coba saya nanya kepada salah satu. Saya pengen, ini bukan monolog tapi dialog. Dan saya pengen moderator aktif. Saya pengen kayak podcast gitu, kita ngobrol aja biar semuanya terbuka. Karena ini memang temanya tema curhat, ya ayo kita curhat gitu. Saya terima curhatan lah. Ini kan tema-tema curhat. Seolah-olah tuh kalian sudah mengalami beban hidup yang begitu berat gitu. Seberapa sih berat hidupmu? Coba saya mau nanya itu, emang jadi mahasiswa itu lelah ngerjain tugas yang bagaimana sih? Kalian tinggal kopas-kopas kok, apa susahnya? Ya, kalian sudah berada di era 4.0, dipermudah dengan teknologi, kok sudah merasa lelah? Saya cerita saja, saya menjadi dosen baru 20 tahun. Tahun 2000 ketika saya jadi dosen, itu terjadi pergeseran di kantor karena sebagian masih mesin ketik, ya, OHP, kalian nggak tahu OHP kali ya? Tahu OHP nggak? Nggak tahu kan? OHP itu yang gede gitu, kemudian ada sinarnya, nanti dia ditulis di atas plastik, ditaruh situ, ditempel, nanti kesorot ke layar. Itu namanya OHP. Belum ada LCD. Ya, adapun harganya masih sangat mahal. Gitu ya. Jadi jarang di UMP itu tahun 2000 belum ada LCD, masih pakai OHP. Dosen itu harus nulis di atas sama plastik. Ada plastik khusus. Plastiknya seukuran kertas HVS. Jadi materi ditulis di situ atau diketik, di-print di situ. Terus ditampilkan satu-satu. Ya, jarang sekali orang punya komputer, ya, punya laptop, masih rata-rata rental. Dan mereka kalau membuat tugas ya harus ke perpus karena nggak bisa browsing di internet, belum ada internet, belum seperti sekarang gitu ya, tahun 2000. Mereka harus browsing gitu. Kalau sekarang browsing, kalau mereka betul-betul harus ke perpus, cari materi, harus ngetik dengan tangan gitu, harus pinjam. Itu tahun 2000. Zaman saya itu internet belum ada. Tahun 94 itu masih betul-betul mesin ketik. Komputer, saya mulai pakai komputer itu tahun 90 berapa ya? 95 saya di Mesir, 96 saya di Mesir pakai komputer. Itu pun masih DOS. Kamu tahu DOS nggak? Tampilannya hitam atau biru, tulisannya itu masih satu-satu. Dan itu RAM tertinggi itu saat itu 2 komputer. Komputer RAM-nya 2, itu udah tinggi banget itu. Kalau kita nyalain itu komputer, itu ditunggu bisa untuk ngopi sama medang itu, kira-kira ya 5 menit, 10 menit baru nyala itu komputer. Belum ada flash disk. Masih hard disk, gede segini nih. Itunya apanya. Terus muncul lagi yang floppy A itu segini. Disknya. Jadi kalau
dulu itu lebih lelah ya. Makanya saya heran ini apa karena mahasiswa sekarang ini hidup kalau saya lihat ini kan wajah-wajahnya kelahiran 2000-an lah ya. Halo? 2000-an ya? Ya, ada yang 98 juga, Ustaz. Iya, 98 itu yang ngomong itu. Udah kelihatan itu. Ada 98 gitu. Tapi rata-rata ini ya 2000-an lah, 2001, 2002. Ini saya udah banting harga loh ya. Gitu. Jadi kalian hidup di zaman sekarang saya lihat karena hidup di zaman yang begitu dimudahkan kemudian menjadi lemah ya. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya, karena kalau saya lihat generasi sekarang itu, mohon maaf ya, jangan tersinggung karena ini kritik ya. Karena dibentuk oleh sesuatu yang serba instan, maka dia lebih rapuh. Ya, lebih rapuh, lebih maunya terima jadi, terima beres gitu kan. Kemudian usaha sedikit udah lelah, capek, tapi mencari berkah yang lillah. Itu terus tidak hanya itu, bahkan mohon maaf ini, ya saya kan sudah minta maaf ini, namanya juga kritik. Ya, ini kan kritik membangun untuk kita bersama ya. Ya di samping itu kemudian yang saya sedihkan lagi adalah generasi sekarang itu baperan gitu. Ya karena mungkin begitu banyak tempat yang bisa kita untuk curhat. Ya, walaupun saya sendiri juga kadang-kadang curhat di situ karena bingung mau kemana lagi curhatnya. Yang penting kita nggak curhat di tembok ratapan ya. Walaupun kalau di Facebook itu karena yang buat orang Yahudi dia menamakan itunya juga wall. Dan orang kalau menggunakan Facebook untuk meratap-ratap itu ya sama aja misi Yahudi dapat itu. Karena mereka meratap di wall Facebook ya. Makanya saya lihat sekarang rata-rata pada mengeluh-mengeluh. Dan mudah-mudahan tema ini bukan tema pengeluhan ya, itu. Karena sebenarnya saya mau nanya jujur coba. Saya nanya jujur, tolong jawab. Seberapa lelahmu sih? Jawab coba. Ayo moderator. Seberapa lelahmu sih gitu? Emang seberapa lelahmu, Mbak Ria? Halo? Ya, segitu Ustaz. Ya, sekarang saya tanya jujur. Kalian itu, saya tanya jujur ini serius nih. Nanti kita masuk ke tema. Saya pengen kajian kita sedikit berbeda ya. Karena generasi muda itu harus optimis ya. Dia nggak boleh seperti itu. Jadi gini, saya pengen arahkan kalian untuk melihat sesuatu secara objektif ya. Seberapa lelahmu sih? Gitu. Coba saya nanya jujur lagi. Lebih lelah mana sih kalian itu dalam menghabiskan waktu yang sia-sia dengan waktu yang bermanfaat? Lebih lelah mana main ya sama beribadah? Halo? Jawab dong. Main Ustaz. Jawab dong. Lebih lelah mana nonton YouTube yang bersifat hiburan sama YouTube yang kajian? Kamu itu kalau nonton YouTube yang hiburan saja, mata ngantuk malah dilusuki lombok dan melek gitu ya. Itu. Ya, ngopi juga. Tapi kalau kajian ngantuk dikit, tutuplah besok lagi. Gitu. Iya kan? Betul nggak? Ya. Yes, kalau untuk kesenangan, ya. Oke, sekarang lelah fisik. Seberapa lelah sih kaki kita melangkah ke tempat yang baik dengan melangkah untuk hiburan? Untuk bahkan yang cenderung ke arah maksiat. Orang maksiat saja itu juga lelah. Apalagi orang ibadah. Coba kalian buka surat Al-Ghasyiyah. Ada riwayat yang menarik tentang surat Al-Ghasyiyah ini. Ya, karena suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu beliau menjadi khalifah. Bertemu dengan seorang pendeta Yahudi, seorang pendeta ahli kitab. Tidak jelas di situ pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani. Ya. Kemudian melihat pendeta itu, Umar kemudian menangis. Ya, padahal Umar yang gahar begitu, seorang pendekar, tapi menangis gitu. Karena ini pendekar yang berhati lembut, tapi bukan baperan kayak kalian ya. Pendekar yang berhati lembut apabila mengingat dosa. Pendeta itu kaget, Umar, kenapa kau lihat kami ini menangis? Ya, kalau bahasa kalian, apa salahku? Itu bahasa kalian gitu, bahasa baper-baperan itu. Ya salahmu apa lah. Kenapa engkau menangis, wahai Umar, melihat kami? Apa jawab Umar? Zakartu
Qala Allah azza wa jalla, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Coba. Nah, kalian kan sudah pintar bahasa Arabnya. Fadzakal ladzi abkani. Apa itu artinya? Dakartu. Aku teringat. Qala Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, amilatun nasibah. Mereka berusaha sampai lelah, berjuang sampai lelah. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu dalam kemunafikannya, dalam kesyirikannya, dalam kekufurannya, al-ma'as, ya, al-asi, dalam kemaksiatannya itu mereka berjuang lelah. Tasla naran hamiyah. Tapi nanti mereka akan masuk dalam neraka hamiyah. Maka itulah yang membuat aku menangis. Jadi Umar itu melihat pendeta itu menangis karena apa? Pendeta itu bersusah payah menyampaikan ajaran mereka, yang mereka sembunyikan kebenaran di situ, ya, karena menyembunyikan kebenaran itu kan susah payah loh, ya. Halo, para kader-kader LDK, halo. Saya mau nanya ke kalian, orang jujur sama bohong itu lebih susah payah mana? Jujur, Ustaz. Orang jujur, Ustaz. Ya lebih susah Bohong, payah Ustaz. bohong. Kalau jujur mah apa adanya, dia nggak perlu mikir, paham nggak? Oh iya paham. Paham, Ustaz. Iya. Kalau orang bohong mikir nggak? Mikir. Mikir, Ustaz. Mikir. Lebih capek mana bohong sama jujur? Bohong. Dia harus mikir bohong apa. Kedua, nanti kalau dia nanya lagi, saya harus jawab apa, gitu, Mbok? Iya, Ustaz. Iya. Itu. Saya tanya lagi. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, halo, kemudian besoknya UTS atau UAS ujian, ya, dan soal-soal dalam ujian itu ada jawabannya, maka Anda kan tinggal mengingat-ingat apa yang sudah dipelajari, paham nggak? Ya, lebih capek mana mengingat-ingat apa yang dipelajari dengan mengingat-ingat yang tidak tahu dan ngarang-ngarang jawaban. Susah yang ngarang-ngarang, Ustaz. Ngarang-ngarang. Ini sudah. Paham nggak maksudnya? Jadi Umar bin Khattab ini sebenarnya ngeledek sama pendeta itu, tapi ledekannya itu ledekan spiritual. Bagaimana para pendeta itu mereka berjuang susah payah dengan misionarisnya, ya, untuk menggelincirkan umat Islam, dan mereka menyembunyikan banyak kebohongan. Itu. Tapi mereka bersusah payah untuk masuk neraka. Gimana nggak nangis Umar itu? Maksud saya apa? Orang mau masuk neraka saja susah payah, lah apalagi mau masuk surga. Halo, ya nggak? Ya. Orang mau jadi pecundang aja susah payah loh. Ya nggak? Orang jadi pecundang susah payah nggak? Susah payah. Itu. Dia main, orang pada belajar, dia main. Apa itu capek loh main-main itu. Itu kan? Itu ya. Kemudian apalagi mau menjadi orang sukses. Maka sebenarnya kelelahan dalam menggapai kesuksesan yaitu ridho Allah itu enggak sebanding, ya, dengan nanti akan kita dapatkan berupa kebaikan dunia dan akhirat. Enggak sebanding. Gitu. Ya, makanya gini deh, kalian kan pernah punya pengalaman hidup walaupun kalian masih muda ya. Ya, kelihatan masih muda lah, kelihatannya aja sih gitu. Ya. Jadi kalian pasti punya pengalaman begini. Yang sebenarnya yang menjadi titik utama orang menjadi lelah itu mindset, ya, atau memang perbuatan-perbuatan itu atau sikap-sikap itu yang membuat kita lelah. Mindset. Iya gini, kalau sesuatu yang kita sukai, kemudian kita senang dengan sesuatu itu, kenapa kalau melakukannya kok nggak lelah? Karena senang. Iya, karena senang. Jadi persoalannya bukan pada perbuatannya, pada sikapnya, tapi bagaimana cara pandang kita. Dan sebagai orang yang beriman, kalian sudah kader-kader di DLK sudah tahu bahwa ghayatuna adalah mardatillah. Tujuan kita hidup mencari ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah, yang lain tertutup. Saya nggak tahu kalian waktu masuk UMP ada training base nggak? Ada, Ustaz. Ada. Ya, tapi sudah base yang sudah versi versi kesimpulan ya. Gitu.
Karena batch yang asli 2 hari full dari jam 6 sampai jam 6 sore. Itu. Kalau batch cuma 1 hari itu bukan batch yang asli, itu batch palsu tanpa izin ke kami sebagai pembuatnya. Ngarang itu ya. Di batch itu kita kasih tahu mahasiswa. Coba saya tanya ke kalian. Kalau kalian fokus pada tujuan, ya kebalik. Kalau kalian fokus pada hambatan, tujuan terasa kecil enggak? Iya, Ustaz. Jadi yang kelihatan apanya? Hambatannya. Hambatannya. Iya, hambatannya. Iya, kalau kalian fokus pada hambatan, ya, maka tujuan terasa Kecil. Kecil. kebalikannya. Kalau kalian fokus pada tujuan, maka hambatan terasa kecil. Besar. Jadi sebenarnya orang menjadi lelah atau tidak lelah itu karena cara pandang dia melihat hidup. Tadi di awal itu pembaca Al-Qurannya siapa itu tadi? Mas siapa yang baca Al-Quran tadi? Farid, Ustaz. Ya, Mas Farid, baik. Saya dengar di UMP sudah muncul apa? Yang mahasiswa pencinta Al-Quran ya? Ada kelompok namanya apa? Iya, Ustaz, benar, Ustaz. Iya, MPA. itu bagus itu. Itu diaktifkan itu ya. Diaktifkan, kalian udah aktif di situ, harus hidupkan UMP dengan Al-Quran ya. Kan itu yang akan bisa menyelamatkan kita, gitu ya. Ya. Baik, kembali ke tadi. Apa sih surat Al-Ankabut ayat 2? Itu adalah sunatullah. Sunatullahnya itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apa manusia itu mengira, ya, itu ya. Apakah manusia itu mengira kalau mereka sudah mengatakan kami beriman, mereka dibiarkan saja, tidak akan difitnah? Tuh. Jadi sudah sunatullah, orang semakin berkualitas, pengen baik, ya, semakin pengen beriman, pasti akan difitnah. Fitnah itu, al-fitnatu secara bahasa artinya al-bala wal musibah. Saya mohon maaf ini Ketua LDK dan yang lainnya, saya nggak sempat bikin slide, karena kemarin saya capek sekali, lelah. Wah, saya juga ngomong lelah ini. Karena udah tua, bengkek gitu. Saya mau ngetik kok bengkek, mau jadi saya selonjor di tempat tidur gitu. Mohon maaf karena kemarin seharian saya full gitu. Ya saya nanti sedikit cerita. Saya juga kaget. Zaman saya muda seperti kalian nggak ada lelah-lelahnya itu. Tapi sekarang ini saya baru merasa lelah. Udah tua itu ya. Gitu. Kalau tema itu buat saya cocok, buat kalian itu nggak cocok banget lah itu. Baik, kembali ke tadi ya. Al-fitnah bimana al-bala wal musibah. Fitnah itu secara bahasa apa? Al-bala. Bala itu ujian. Wal musibah itu sesuatu yang menimpa manusia. Artinya kalau orang sudah mengaku beriman, resikonya dia akan mendapatkan ujian dalam hidup dan dia akan mendapatkan sesuatu yang menimpa dia. Dan kalian sudah tahu dalam hidup kita ditimpa pasti 2 hal. Ini sunatullah. Saya baru mukadimah belum selesai tadi, baru awal. Bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk membebaskan manusia dari kegelapan, ya enggak? Ya, karena manusia sering gelap pikirannya, gelap hatinya melihat hidup. Wong hidup itu ada senang kok yang dilihat susah dok. Hidupnya ada segar kok yang dilihat lelahnya. Hidup ada yang baik kok yang dilihat buruknya, gitu loh. Ya, hidup ada kenyang kok yang dilihat laparnya. Ya, hidup ada ganteng kok yang dilihat jeleknya. Gitu kan. Jadi kalau kita terbuka tidak dalam kegelapan itu luar biasa. Maka Rasulullah membebaskan kegelapan-kegelapan ini menuju nur cahaya. Sehingga kemudian pikiran kita terbuka melihat segala sesuatu secara komprehensif, secara luas. Bahwa memang Allah menciptakan begitu. Ya, bahwa al-mar'u itu yabtali bihasbi dini. Seseorang diuji sejauh mana dia kualitas agamanya. Dalam pepatah kita, saya masih ingat, ya, tadi Pak Husain ngomong berakhir-akhir ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya kan? Kita pernah mendengar pepatah, pohon semakin tinggi, anginnya semakin dekat. Ya enggak? Maka kalau kepengen nggak kena angin kencang, nggak usah tinggi-tinggi. Jadi cebol aja itu. Ya nggak mungkin. Kan tempat begitu.
Ya, kalau kepengen berkualitas nggak mau lelah, ya nggak mungkin. Itu kan generasi lemah. Pengennya nggak lelah, nggak usaha, tapi hasilnya banyak. Itu kan kapitalis. Ya kapitalis di ekonomi itu memang banyak terjadi. Sekarang kapitalisme akhirat. Apa itu kapitalisme akhirat? Maunya nggak usaha dikit, hasilnya banyak. Maunya ibadah nggak lelah, hidup nggak lelah, berjuang nggak lelah, dapatnya surga, kenikmatan. Begitu. Ya nggak mungkin. Sunnatullah itu nggak mungkin. Kalian bisa belajar biografi oleh orang-orang sukses. Orang sukses yang paling utama Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya ke kalian. Nabi Muhammad jalan hidupnya mulus? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Penuh rintangan, Ustaz. Ketika masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal. Oke? Ketika sudah lahir, ibunya meninggal. Ya? Setelah itu dia nggak punya bapak, punya ibu. Dia ikut siapa? Kakek. Nggak lama kakeknya meninggal. Ikut siapa? Paman. Oke? Halo? Ya. Ya kan? Kemudian kemana-mana ikut paman. Ketika beliau kemudian dapat wahyu, ya kan? Siapa yang menolak duluan? Pamannya. Sudah. Yang nolak duluan pamannya, keluarganya yang nolak. Ya. Coba kalau kalian dalam hidup mendapatkan kayak gitu, kayaknya kalian sudah, ya Allah berat aku jadi nabi dan yang nguripe kayak teman susah amat gitu ya. Gitu. Jangan-jangan kalian begitu ya. Ya Allah, aku baru aktif jadi kader LDK kok gini amat, tugas-tugas banyak gitu ya. Gitu. Lakoh banyak gitu. Nanti ngurusi ini ke sekretariat, ngurusi ini itu capek amat ya Allah gitu. Nggak bisa begitu. Ya, orang Inggris saja ngomong no lunch free. Orang Inggris yang mereka orang Barat aja punya simbol no lunch free. Tidak ada makan siang gratis. You know what to mean? Kalian tahu apanya? Maknanya apa? Tidak ada makan siang gratis. Maksudnya apa? Segala harus ada usahanya. Ada. Nggak ada orang akan nyantai-nyantai begitu ya. Kemudian apa? Rasulullah diutus anhum isram wal aghlal allati kanat alaihim. Rasulullah diutus untuk membebaskan manusia dari beban-beban dan belenggu mereka. Itu kuncinya yang ingin saya sampaikan. Ya. Dari mana Ustaz ayat itu? Buka Al-A'raf 157. Surat apa? Al-A'raf 157. Kalian buka itu. Ayatnya panjang. Mas Ilyas harus hafal itu. Ya, kalau nggak hafal nggak usah jadi ketua LDK. Ya, ketua LDK itu minimal 20 juz hafal. Kalau MC acara mentoring itu minimal 10 juz. Itu dong. Moderator minimal 15 juz. Ria. Kau mesem. Lelah Ustadz menghafal. Saya mau nanya lebih hafal banyak mana lagu sama Al-Qur'an kamu? Al-A'raf ayat berapa? 157. Di situ disebutkan wa yadhu anhum isram wal aghlal allati kanat alaihim. Rasul ini diutus untuk membebaskan manusia dari beban-beban dan belenggu kehidupannya. Artinya, agama ini mengarahkan manusia kepada mindset hidup sehingga tidak ada beban lagi. Terbebas gitu. Sesuatu yang dianggap kelelahan itu akan terbayar lunas. Terbayar lunas. Saya kemarin bikin status, Mas Ilyas mungkin udah baca status saya. Tolong bacakan status saya Mas Ilyas yang terakhir. Penting itu. Ayo Mas. Ya Ustaz. Bacakan status saya, Mas. Bismillah. Kadang kita dalam hidup terlalu banyak meminta, menuntut dan memberi syaratnya ini itu. Tetapi sedikit sekali kita menghargainya apalagi memberi yang sepadan. Dalam ibadah apalagi banyak meminta dan banyak syarat tetapi kuantitas ibadah kita tak sepadan. Belajarlah untuk beribadah, berbuat baik tanpa syarat. Masya Allah. So sweet nggak itu? Belajarlah untuk beribadah dan berbuat baik tanpa syarat, tanpa mengeluh yang berlebihan. Begitu. Ya, dapat tugas dikit, cemen lo men. Ya, kalau masa gitu aja cemen gitu. Kita harus punya poin ini karena memang agama itu membebaskan manusia. Sekarang saya mau nanya, kalau pelaku-pelaku dakwah itu merasa lelah,
Bagaimana yang didakwai? Pelaku maksiat aja tidak pernah merasa lelah. Ya. Karena mereka semangat untuk kemaksiatan. Padahal sudah jelas hasilnya neraka. Umar bin Khattab sampai menangis melihat itu. Nah, kita yang sudah jelas di depan mata kita surga. Janji Allah yang tidak mungkin PHP. Allah itu nggak mungkin PHP. Emang mantan lo. Mantan lo itu nggak memang PHP. Gitu. Allah nggak bakal PHP. Pasti janji Allah. Kamu dikibulin mantanmu aja kadang mau aja dulu. Sekarang udah enggak. Udah jadi kader LDK, udah tobat, nggak ada pacaran. Kalau ada cowok yang mendekat, lamar. Kalau nggak berani, nggak usah. Itu Mas Ilyas? Siap, Ustaz. Ya, Siap, Ustaz. Saya siap mendampingi Mas Ilyas kalau mau melamar. Ilyasnya sing rawani. Dan la ilaha illallah kan loh menerangkan pembukaan tadi. Alhamdulilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, itu baru itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadat kita. Kalian para kader harus paham betul. Syahadat itu apa? Syahadat itu bukan sekedar persaksian. Persaksian pun itu udah berat. Saya mau nanya ke kalian. Orang dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi karena dipercaya dia telah apa? Halo, jawab pertanyaan saya. Seseorang dipanggil ke pengadilan sebagai saksi itu karena dia dipercaya oleh pengadilan. Halo, kok diem semua? Iya, Ustaz. Dia telah apa? Iya, Ustaz. Kok diem aja, nggak pada nyambung ya? Dipercaya oleh saksinya. Telah dipercaya, dia menyaksikan sesuatu. Paham nggak? Paham, Ustaz. Ya kan nggak mungkin saksi dipanggil kalau nggak dipercaya menyaksikan sesuatu. Dia tentu dipanggil karena diyakini, dipercaya, dia menyaksikan suatu kejadian. Dan disuruh menceritakan di pengadilan. Paham nggak? Iya, Paham. Ustaz. Pertanyaannya, kita bersaksi kepada Allah karena apa? Karena Kita bersyahadat karena apa? Coba. Beriman, Dad. iman. Iman. Beriman, Dad. Bukan. Iman tuh hasil. Yang bisa jawab saya kasih kalender Mahat. Mas Ilyas, yang bisa jawab kasih kalender Mahat gratis. Iya, Ustaz. Ayo, Nanti teman-teman. Karena sama Allah. Nanti yang pertanyaan berikutnya yang bisa jawab kasih buku doa yang lagi proses cetak. Buku doanya hampir 100 halaman. Kita kasih gratis. Ya. Ya. Ayo. Ayo, teman-teman. Kita Karena bersyahadat kita sebagai Kenapa? manusia. sebagai manusia. Bukan, tadi kan Karena ilustrasi kita saya adalah gini. udah Ilustrasi saya. diamanahi. Bukan, ilustrasi saya begini. Tadi seorang saksi dipanggil ke pengadilan karena, kan gitu ya, perhatikan. Karena diyakini dia menyaksikan sebuah kejadian. Oke? Maka sekarang, kita bersaksi karena apa? Karena meyakini. Meyakini apa? Meyakini itu, Ustadz. Apa namanya? Susah ngomongnya. Meyakini suatu kejadian. Meyakini suatu kejadian. Kejadiannya apa hubungannya dengan syahadat? Meyakini akan adanya Allah, Ustadz. Iya, ya, meyakini adanya Allah kan hasil. Keyakinan akan adanya Allah kan hasil. Ya enggak? Untuk memperoleh hasil itu, kalian ngapain itu? Dari proses berpikir, Ustadz. Proses berpikir. Proses berpikir yang gimana? Ayo. Nggak apa-apa, bagus. Saya suka itu yang jawab-jawab. Salah itu nomor 2, namanya lagi berlatih. Daripada yang diem gitu. Tahu-tahu tidur. Merasakan keagungan mungkin, Dad. Gimana, Abdullah? Merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus? Gimana? Dan dia bersaksi bahwasanya Allah itu telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Makanya kita bersaksi mungkin tadi tetap. Cuma nikmat doang? Dan banyak lain sebagainya. Dan menyaksikan seperti apa ya, ciptaannya Allah, bahwasanya itu ciptaan Allah gitu loh, tidak ada yang lain. Jadi kita bersyahadat karena kita menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu maksud lo kan? Iya.
Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, ada kenikmatan, ada berbagai peristiwa kejadian, sehingga kemudian membuat kita sadar bahwa kita berada dalam kendali dan kekuasaan Allah. Begitu. Iya, betul. Ya udah, kamu dapat kalender tuh, Mas. Ya, Ustaz. Barakallah. Kasih ya, Mas. Masih ada kan di perpus, Mas? Masih ada di kantor kan, Mas? Enggak, Ustaz, masih ada. Ya, kasih aja, Mas. Ya, saya suka kalau yang jawab-jawab begitu. Salah itu nomor 2. Yang penting ada keberanian untuk menjawab, berargumentasi. Itu ya, seorang kader harus bisa begitu. Oke? Siap. Ya, Ustaz. Ya begitu, gitu. Oh, oke, nggak Islami ya? Toyib. Ayo. Ya, ini. Ini biar kalian paham nih. Perhatikan nih. Supaya nih saya belajar ini. Mana nih tadi? Alur berpikirnya supaya kalian tahu. Ini moderator kalau waktu habis ya dikasih tahu, jangan takut. Ya, nanti nggak berani ngentin saya. Pausin aja, kamu suruh keluar berani kok, kamu nggak berani sama saya. Pausin itu kangen sama saya, sebenarnya mungkin dia pengen dengerin kajian saya itu, malah disuruh keluar. Oke. Ini loh, Mas Abdullah dan yang lain. Tadi Abdullah mana? Tampakkan wajahmu, Mas Abdullah. Itu, Mas yang ganteng dan soleh. Abdullah, diaktifkan kameranya. Baik, Mas Abdullah dan yang lain, perhatikan ini. Manusia diberi apa? Fitrah, indra, akal, hati. Fitrah, indra, akal, hati. Fitrah itu apa? Fitrah itu sudah diinstal sama Allah berupa potensi dasar iman, meyakini adanya Allah, melihat kebenaran. Diberi apa? Indra, alat pencari kebenaran. Diberi apa? Akal, alat mengolah apa yang didapatkan oleh indra untuk memilah-milah kebenaran. Kemudian diberi hati, tempat keyakinan. Oke? Ini semuanya harus digunakan untuk apa? Lihat ayat-ayat kuliah. Iqra, bacalah. Yunus 101, unduru madza fis samawati wal ard. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Ad-Dariyat wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri mengapa kamu tidak melihat, memperhatikan. Maka hasil akhirnya adalah Ali Imran 83. Perhatikan ini. Hasil akhirnya apa? Ali Imran 83. Ini Ali Imran 83 nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Perhatikan yang warna merah itu. Setelah kita Iqra, membaca, yang dibaca apa yang ada di langit dan di bumi, maka kemudian kita mendapati kenyataan semua yang ada di langit dan di bumi bagaimana? Aslama. Aslama itu artinya apa? Tunduk patuh. Aslama itu akar katanya dari muslim. Muslim itu isim fa'il. Ya, fiilnya apa? Aslama. Ya. Maka yang tunduk patuh kepada Allah namanya apa? Muslim. Ya, ini kenyataan yang kita dapati. Ya. Di sini memerintahkan yang dibaca apa? Ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Dan kita dapati semuanya sudah tunduk patuh kepada Allah sehingga kita menjadi sadar, kemudian kita bersyahadat, maka kita jadi muslim. Ini alurnya. Jadi kita bersyahadat karena apa? Karena ini dong. Karena perintah Allah ini kita menggunakan indera kita, akal kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian kita mendapati kenyataan, kita menyaksikan bahwa segala yang ini tunduk patuh pada ketentuan Allah sehingga kita sadar mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga syahadat diakhiri dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah dapat materi syahadat berapa kali? Atau nanti kapan-kapan kita benahi syahadatnya semuanya nih, Mas Ilyas? Ya, Ustaz, boleh. Nanti kita isi lagi syahadat. Kita benahi lagi. Kalau belum paham ini bahaya ini. LDK harus paham betul tentang konsepsi syahadat. Siap, Ustaz. Baik, kembali ke tadi. Mas Abdullah, barakallah ya, dapat kalender hijriah ya. Ya, nanti tagih aja ke Mas Ilyas. Baik. Siap, Ustaz. Ya. Baik, jadi begitu. Jadi syahadat itu sebagai komitmen kita ya. Kalau orang sudah berkomitmen, itu udah resikonya. Justru kalau kita tidak menjalani resiko komitmen kita, maka kita dianggap pengkhianat. Kemarin belum lama saya bikin status juga yang kemudian menjadi status di FK. Apa itu? Hadis dari riwayat Imam Malik. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'min jabbanan? Adakah seorang beriman yang penakut, pengecut?
Maka Rasul menjawab, "Na'am, masih ada." Ditanya lagi, "Ayakunul mu'min bakhilan?" Adakah orang beriman yang pelit? Rasulullah menjawab, "Na'am, masih ada." Ketika yang ketiga, Rasulullah ditanya, "Ayakunul mu'min kadzaban?" Adakah seorang beriman yang pendusta, tidak menepati janji, khianat? Rasulullah menjawab, "La, tidak ada." Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kita udah berkomitmen dalam keislaman, ya pasti akan mendapati berbagai persoalan. Yang persoalan itu bisa melelahkan, bisa tidak, tergantung mindset kita. Kalau kita yakin dengan janji Allah, itu tidak akan lelah. Janji Allah apa sih? Saya masuk aja nih. Mbak Ria, ya selaku moderator, janji Allah apa? Satu. Ya, orang yang berjuang dalam hidup memperoleh kebaikan, itu sudah dijanjikan surga Allah. Dan orang kalau sudah masuk surga, dalam riwayat, kemarin di kajian ngapak yang kemarin, saya sudah sampaikan itu. Di kajian ngapak kemarin saya sampaikan. Ini nih, hadisnya nih ya. Saya mundur dulu nih. Ya, di hadis yang apa kemarin saya sudah sampaikan, orang kalau sudah masuk surga kayak gini nih. Ya, kalau sudah masuk surga itu kayak gini. Kajian apa kemarin apa? Barokah ya. Barokah. Mana? Waktu saya tinggal berapa menit, Ria? Masih ada sampai jam 9:30 sebenarnya Ustaz. Sama mungkin nanti ada diskusi juga dari 10 lama amat, perasaan cuma sampai jam 9 deh. Hah? Oh, jam sampai. Iya, nanti kok mungkin jadi mulur-mulur nih. Saya mau liburan sama keluarga ini. Saya itu tahunya kajiannya tadi nanti malam loh, nggak tahu kalau pagi loh. Pagi ini saya niatnya bersepeda sama renang, tapi terus ternyata kajiannya pagi, jadi saya nggak jadi nih. Saya tahunya nanti malam. Nih lihat hadisnya. Sudah lihat belum? Belum kelihatan Ustaz. Ya memang belum saya share Mas. Ini baru mau saya share. Ya kalau belum di-share dicari-cari ya nggak nemu. Itu tadi pertanyaan pancingan aja dari saya. Baik. Ini udah lihat? Iya, Sudah. Oke, salah satu baca deh hadis ini. Ayo deh baca deh. Siapa yang baca? Saya Ustaz insyaallah. Ya silakan Mas Fatan ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Fatan. Baca Tan. Amin. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nar sabghatan summa yuqalu ya ibnu Adam. Ya bena Adam. Ya bena Adam. Ya ibnu Adam. Langsung. Ya bena Adam. Ya bena Adam. Adam. Ya. Hal ra'aita khairan qattun hal marrabika naimun qattun fayaqulu la wallahi ya rabbi. Terjemah dulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan, namun dia termasuk penduduk neraka. Lalu dia dimasukkan sebentar di dalam api neraka. Kemudian dia ditanya, "Hai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan? Pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan?" Maka dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rabbku." Paham nggak maksudnya di sini? Jadi ada orang dunia yang selama hidup di dunia itu senang, ya senang terus, ya dapat kenikmatan terus di dunia. Tapi begitu masuk neraka, dicelup sekali ke neraka, ditanya, pernahkah kamu merasakan kenikmatan? Tidak, wahai Allah. Artinya apa? Kenikmatan dunia itu tertutup semuanya dengan siksa neraka yang baru satu celup. Belum bercelup-celup. Paham ya? Dan yang kedua, baca lagi Mas. Wa yu'ta bi asyadin nas bu'san fid dunya min ahli jannah fayusbaghu sabghatan fil jannati fayuqalu lah ketutupan lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san
qattun hal marra bika siddatun qattun fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattun qatta wala ra'aitu syiddatan qattun. Kemudian terjemahnya. Selanjutnya akan didatangkan seorang. Bentar, masih ketutupan Ustaz. Ketutupan apa? Ketutupan slide ini yang Ya, silakan. Selanjutnya akan didatangkan seseorang yang paling sengsara di dunia. Namun dia termasuk penduduk surga. Lalu dia dimasukkan sebentar ke dalam surga. Kemudian dia ditanya, "Hai anak Adam, pernahkah engkau melihat kesengsaraan? Pernahkah engkau menderita kesusahan?" Maka dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Robku. Aku tidak pernah mendapatkan kesengsaraan sama sekali. Dan aku tidak pernah melihat kesusahan sama sekali." Hadis Masya Allah. Coba kalian lihat itu. Nanti di akhirat, orang yang di dunia ngakunya paling sengsara, capek deh gue di LDK, capek deh gue dakwah, gitu ya. Itu kalau dia betul-betul lillahi ta'ala, nanti dimasukkan ke surga, baru satu celupan masuk surga, dia ngomong apa? Tidak ada, demi Allah, tidak pernah aku merasakan kesengsaraan sama sekali. Artinya apa? Kelelahan, kesengsaraan di dunia yang katanya sekarang kita bikin baper ini, nanti begitu masuk surga, satu kali celupan, hilang semua. Ya, bahkan dalam memori kita pun sudah tidak ada, karena ketutup dengan kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah. Paham ya kalian ya? Jadi bagaimana itu? Siapa orang beriman yang nggak senang? Gitu. Artinya kelelahan kita tuh nggak ada apa-apanya. Kalau mindset kita sudah surga kayak gitu, udah melihat surga kayak gitu, ini mah nggak ada apa-apanya ini. Kelelahan kita mah nggak ada apa-apanya. Emang seberapa lelah lo? Kan udah pernah saya sampaikan tadi. Seberapa sih lelah lo? Masuk surga kelar deh susah lo. Gitu. Paham nggak? Kalau udah masuk surga, kelar deh susah lo. Bukan kelar hidup lo ya, tapi susahnya kelar. Tinggal nikmatnya doang. Cuma kan kita butuh keyakinan itu. Makanya kalau orang nggak yakin, mindset-nya nggak benar, ya hidupnya akan susah-susah terus, lelah-lelah terus, ngeluh-ngeluh terus. Ya nggak? Itu loh. Jadi kalau kita ngaku beriman pada Allah, yakinlah. Masuk surga baru secelup aja udah hilang itu, memori-memori semuanya. Itu. Apalagi status-status ngerusulah kamu di medsos itu ketutup semua itu sudah. Gitu ya. Itu satu. Kedua apa? Coba kalian buka itu surat Al-Furqan ayat 75. Surat apa? Al-Furqan 75. Coba siapa yang mau baca surat Al-Furqan 75 dan terjemahnya? Al-Furqan 75. Silakan. Ayo, teman-teman ada yang mau? Yang gantian. Abdullah kan tadi sudah gantian. Yang lain? Yang lain Al-Furqan 75 mungkin lagi nyari ya? Nyari. Ya, Ustaz. Ayo silakan. Harus fastabiqul khairat loh. Cepet-cepetan ini. Siapa yang dapat ayatnya? Al-Furqan 75. Siapa? Saya Ustaz. Ya silakan. Lulu istiharo ya. Lulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yuhzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Artinya mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Masya Allah. Gimana tuh? Siapa nggak senang seperti itu? Ulaika yuhzauna al-ghurfah bima sabaru. Mereka itulah orang yang akan diberi balasan tempat yang sangat tinggi, yang sangat agung di dalam surga atas kesabaran mereka menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, atas kelelahan mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Yang kita disambut di dunia, kita bertamu ke rumah orang disambut dengan senyum aja senang. Ini di surga loh. Kalian wahai lelaki nanti masuk kamar pengantin disambut istri dengan senyuman, wah itu meledak-ledak kebahagiaannya itu. Walaupun sekarang baru jadi impian bagi kalian. Oke,
Apalagi ini disambut di kamar surga oleh para malaikat dengan tahiyah wassalam. Bahagianya itu nggak terkira. Oke? Ya. Oh, salah, bukan oke. Thayyib. Thayyib, gitu. Gitu ya. Dan yang terakhir, apa sih yang membuat kita termotivasi, gembira dengan itu? Ini ada satu lagi. Coba saya share lagi nih. Ya, saya share lagi. Sebentar. Ini tentang musibah ini. Coba musibah mana? Musibah ini. Baik. Tolong nanti salah satu baca di sini ya. Tapi kalendernya terbatas, jadi satu aja kalendernya. Buku doanya nanti ada lagi. Halo? Ya, halo. Ya, Ustaz. Baik, sebentar. Baik. Ini ya. Saya share dulu sekarang. Silakan dibaca di sini. Ya, salah satu baca, silakan. Yang ini aja, yang warna hijau aja. Ya lagi Ustaz. Jangan yang lainnya, gantian. Terima kasih, barakallah Mas Fatan. Yang lain, silakan yang lain baca. Susah ya dibaca ya? Coba hurufnya. Akhwahyu. Coba hurufnya saya rubah dulu. Kalau memang susah dibaca, memang kalau huruf nasakh agak susah. Saya buat tradisional Arabik deh. Nah, jelas nggak? Lebih jelas nggak? Ya Ustaz, lebih jelas. Lebih bagus tulisannya kan? Jelas, Ustaz. Ya, baik. Silakan. Siapa mau baca? Saya Ustaz. Baik, silakan. Barakallahu fiik. Baca. Yang hijau aja ya. Ma yusibul muslima min nasib. Muslimu. Ya, ma yusibul muslima, betul. Ayo, lanjut. Nasobin wala wasobin wala hamin wala husnin wala adan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallah biha min atau yahu. Terjemahnya? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh keletihan dan kesakitan, tidak pula keresahan dan kesedihan dan gangguan sekalipun duri yang mengenainya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Mardo nomor 5210. Masya Allah, gimana tuh coba kalian lihat? Mayusibul muslimin nasobin. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan. Jadi lelahnya seorang muslim itu menggugurkan dosa. Ya tertutup kan? Ya kalau kita fokus pada kelelahannya, ya jadi tambah lelah. Kalian kan pernah suatu saat capek, kemudian malas-malasan di kasur. Tambah capek nggak? Ya, tambah capek kan? Iya. Makanya kadang-kadang ada teman yang nyamper, ayo jalan aja jalan. Ternyata ketika jalan seger lagi tuh. Ya, apalagi di traktir gratisan, tambah seger lagi. Gitu ya. Jadi itu yang harus jadi motivasi kita. Kelelahan kita ketutup. Kenapa? Dosa kita diampuni. Siapa sih yang nggak punya dosa? Dan kalau diampuni kita senangnya luar biasa. Kenapa? Dosa itu, ya, kalau sudah diampuni, maka kita terbebas dari beban berat di akhirat. Kenapa? Karena siksa akhirat itu lebih sakit dari siksa dunia. Apalagi kelelahan. Kelelahan di akhirat itu lebih lelah dari di dunia loh. Lelah, makanya ada seorang ulama yang menafsirkan amilatun nasibah itu, ya, Imam As-Suddi dengan Imam Ikrimah, itu sahabat, itu malah golongan sahabat. Itu mereka menafsirkan amilatun itu artinya ya bil ma'asi fid dunya. Mereka beramal dengan kemaksiatan di dunia. Ya. Nasibah itu artinya finnar. Mereka lelah dalam neraka. Jadi di dunia capek itu beramal soleh tapi tidak merasakan kelelahannya. Itu kalau orang Islam. Ya. Maka di surga orang Islam
mendapatkan surga, di sana tidak ada lelahnya hidup di surga. Ya. Kebalikannya, kalau orang kafir, orang maksiat, orang buruk, itu mereka berjuang penuh kelelahan untuk kemaksiatnya di dunia, dan di akhirat tambah kelelahannya ketika mendapatkan siksa di neraka. Sudah jelas sekali. Jadi inilah yang membuat motivasi kita, maka sekali lagi fokuslah pada mindset kita rubah. Kalau kita ngaku beriman, jadilah generasi yang kuat, jangan cemen. Lelah itu biasa, capek itu biasa, namanya orang kerja pasti capek, tapi coba saya nanya ke kalian, kalau kalian lelah, bikin tidur nyenyak nggak? Iya, Ustaz. Ya. Tidur nyenyak nikmat nggak? Nikmat sekali. Nikmat. Banget, Ustaz. Justru kalau kita nggak lelah, tidur nggak nyenyak, betul kan? Kalau kita lelah, bikin lapar nggak? Bikin lapar. Dengan lapar makan nikmat nggak? Nikmat. Nikmatnya bertambah. Coba. Jadi pikirkan yang begitu-begitu. Kalau udah kita pikirkan yang begitu-begitu, sudah deh. Kelar lelah loh. Tinggal nikmat-nikmatnya aja. Saya kira itu aja sebagai pengantar. Maksimal jam 9 ya, saya ada acara nih. Iya, Ustaz. Monggo lihat langsung dilanjutkan. Oke ya, silakan. Khairan Ustaz udah ya. Mungkin sedikit ya bahwa yang dikatakan oleh Ustadz Mintaraga tadi yaitu sesuatu kita sebagai manusia, apalagi sebagai mahasiswa ya, yang mungkin yang merasakan kelelahan yang belum seberapa itu, mungkin kita bisa niatkan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah, niatkan semua karena Allah, maka itu akan terasa ringan, karena janji Allah juga sudah banyak ya di dalam Al-Quran. Salah satunya tadi di surat Al-Ankabut ayat 2 dan surat Al-Furqan ayat 72. Seperti surga itu jadikan motivasi kita bahwa lelah di dunia itu belum ada apa-apanya dengan lelah di akhirat. Seperti itu. Jadilah generasi kuat untuk kita para pemuda Muslim seperti itu. Untuk teman-teman sekalian atau teman-teman kader, apabila ada yang ingin dipertanyakan kepada Ustadz Mintaraga, dipersilahkan. Bertanya atau dipertanyakan? Oh, dipertanyakan. Bertanya maksudnya. Itu beda kalimatnya. Kalau bertanya itu pengen tahu, kalau dipertanyakan itu apa maksud lo gitu. Jadi kalau dipertanyakan itu kalian bertanya ke saya, maksud lo apa Ustadz? Gitu. Jadi bertanya atau dipertanyakan? Bertanya Ustadz, maaf. Baik Ria, yang silakan kalau mau ada atau sharing aja, sharing, nggak harus bertanya, kita sharing aja, nggak harus bertanya. Silakan. Mungkin dari Ketua LDK ya Ustadz, dari Ya, ini kok ketuanya jadi semuanya ketularan ketua LDK, pakai kalimatnya mungkin semua. Itu. Ini alirannya aliran mungkiniah ya. Ya. Mungkin begitu saja sambutan saya. Mungkin LDK mau bertanya, gitu. Jangan mungkin terus. Silahkan ketua LDK dipersilahkan untuk bertanya. Masa ketua LDK nanya? Gak perlu lah itu. Ketua LDK itu harusnya memberi tausiah. Yang lain silakan. Enggak, Ustaz. Ya, ketua LDK jangan nanya dulu buat yang lainnya. Ketua LDK mah gampang nanti. Gak usah pakai mungkin. Silahkan yang lainnya gitu. Kami ini mungkin terus. Itu Ayu Sadewi. Oke, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup manusia tentu saja tidak akan berjalan lancar secara mulus karena Allah memberikan ujian kepada kita dan kemudian kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu, bagaimana agar kita ikhlas atas apa yang telah terjadi, Ustaz? Ya, apa caranya supaya kita ikhlas apa yang telah terjadi? Pertama tadi sudah saya sampaikan sebagai mindset kita. Kita itu tidak ikhlas karena merasa hidup harus mulus. Emang siapa suruh hidup harus mulus? Ya kan? Kamu itu belum merasakan jadi off-roader. Kalau off-roader itu jalan mulus, malah dia merasa nggak ada tantangan.
Makanya off-roader tuh cari jalan-jalan yang nggak mulus. Oke? Tadi Ayusa Dewi mana? Coba saya nanya ke Ayusa Dewi. Ayusa Dewi. Ya, tolong. Ustaz. Ya, coba saya nanya Ayusa Dewi. Kamu bisa naik motor nggak? Bisa. Kalau kamu berjalan di jalan yang lurus, sepi, sendiri, dengan jalan yang asik, berbelok-belok, nikmat mana? Yang asik dan Itu berbelok-belok. udah kamu jawab sendiri. Sudah cukup. Kamu menikmati yang mana? Iya kan? Ustaz. Ya. Jadi hidup itu ya begitu. Jadi artinya itu kembali ke mindset kita. Karena selama ini mindset kita selalu mengatakan bahwa hidup itu harus mulus, harus enak. Ya enggak lah. Hidup itu ada nikmatnya. Sekarang saya nanya ke Ayu, bisa nggak kamu merasakan nikmatnya makan kalau nggak lapar? Enggak. Berarti kamu butuh lapar? Ya. Berarti suatu saat lapar bersyukur nggak? Bersyukur Ustaz. Tapi ini tahu nggak Ustaz, Rasulullah pernah ditawari emas segunung Uhud. Rasulullah pernah ditawarin emas segunung Uhud. Ayusa Dewi. Dan Rasulullah menolak. Rasulullah menolak. Tahu Rasulullah memilih apa? Ya. Kalau kamu bisa jawab, saya kasih kalender satu. Tahu Rasulullah memilih apa? Mas Ilyas, kalendernya disiapkan lagi buat Ayusa Dewi kalau dia bisa jawab. Tahu nggak Rasulullah memilih apa? Rasulullah dikasih emas segunung Uhud oleh Allah, ditawari menolak. Rasulullah lebih memilih apa? Silahkan Ayusa Dewi. Tidak tahu Ustaz. Ya, orang sih tahu kalender kowe. Rasulullah lebih memilih lapar sehari dan kenyang sehari. Atau berpuasa. Karena kata Rasulullah, dengan aku kenyang, aku mensyukuri nikmatmu, dengan aku lapar, aku semakin menyadari penderitaan orang yang susah. Jadi orang lapar itu perlu nikmat. Cuma laparnya orang puasa itu berbeda dengan laparnya orang miskin. Laparnya orang miskin itu nggak tahu kapan bukanya, mau makanan nggak ada. Laparnya orang puasa itu belum buka aja udah disiapin nanti bukanya apa. Kamu kan calon emak-emak. Emak-emak itu kalau bulan Ramadan itu sudah ngupload menu buka puasa sebulan. Walaupun dia nggak pernah masak, cuma beli doang. Itu jangan-jangan emakmu ikut begitu. Untung kamu pakai earphone, jadi emakmu nggak ikut dengar ya. Jadi begitu. Ya nggak? Iya. Kamu bisa nggak merasakan nikmatnya sehat kalau nggak pernah sakit? Ayo. Tidak, Ustaz. Kalau pandangan cara pikirnya sama cara pikirmu yang pertama, pengennya hidup sehat terus, nggak pernah sakit ya? Iya. Nggak bisa. Sesekali sakit lah. Ya. Jadi kalau kita sakit bersyukur, Allah mengingatkan kita betapa nikmatnya sehat. Kamu pernah sariawan? Pernah. Kalau sariawan bisa makan enak nggak? Tidak. Enggak. Dengan kamu sariawan, padahal tahu nggak sariawan itu luka sangat kecil kan? Iya. Di gusi kecil banget. Itu bikin kita nggak enak makan. Hanya luka sekecil itu. Maka nikmat sekali kalau nggak ada sariawan. Iya kan? Itulah hidup. Begitu Ayusa Dewi. Jadi memang kita harus menerima kenyataan hidup begitu dari mindset kita. Kalau memang mindset kita selalu baik-baik terus nggak mungkin. Begitu. Saya nanya lagi Ayusa Dewi, belum selesai, jangan ditutup dulu. Jangan nangis dulu. Ya. Emang cuma lo yang hidupnya susah. Kita juga susah, nggak cuma lo. Iya Ustaz. Jangan menangis. Kamu harus tegar. Karena ini belum seberapa. Kamu masih muda. Masih banyak tantangan di depanmu. Lebih baik kamu diuji sekarang, tapi bernikmati ke depan. Daripada sekarang kamu senang-senang, kamu susah di depan. Paham nggak? Ya. Anak-anak saya sekolahkan ke pondok, hidupnya susah di pondok. Kenapa? Supaya mereka bisa merasakan betapa susahnya hidup sekarang. Sehingga nanti, karena apa? Ayusa Dewi dan yang lainnya dengarkan baik-baik. Ini penting nih. Kita ini lebih siap hidup susah atau hidup senang? Hidup senang, Ustaz. Lebih siap hidup senang. Makanya jangan senang-senang dulu, susah dulu. Karena senang itu pasti kita dapatkan kalau kita susah. Paham nggak? Itu. Jadi kita itu lebih siap hidup senang, maka nggak perlu mempersiapkan hidup senang. Yang perlu kita siapkan hidup susah, karena tidak semua kita siap hidup susah.
Begitu. Jadi mindset kita harus kita rubah, tapi tadi udah menyadari betul di balik kesusahan kita ada diampuni dosa, begitu loh. Di balik tidak mulusnya hidup, gugur dosa-dosa kita, surga menanti kita. Itu enaknya di situ. Coba kita lihat, kenapa Umar bin Khattab melihat pendeta yang kelihatan senang itu nangis? Ya enggak? Karena Umar itu nangis, ini pendeta susah-susah payah hanya untuk masuk neraka loh, gitu. Itu nangis itu. Maka kita nggak perlu bersedih dengan kesusahan kita, karena kesusahan kita dalam kebaikan. Sementara kesusahan orang-orang bermaksiat itu dalam keburukan. Begitu ya, Ayusa Dewi. Ya, jangan nangis, hapus air matamu. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, kamu kan calon emak-emak, akan melahirkan generasi yang tangguh. Ya. Amin. Ya, bismillah, hadapi itu dengan baik. Bismillah. Tentu di samping itu kamu berdoa kepada Allah, pasti itu. Kuatkan ibadah. Untuk penguatan mental itu sangat bagus sholat tahajud. Sholat malam itu menguatkan mental. Ya, maka kamu nanti tidak akan, kalau merutinkan sholat tahajud, itu akan baik bagi pembinaan mental kamu. Itu ya, bismillah. Baik, kamu dapat kalender ya, minta ke Ilyas. Siap, Ustaz. Baik, Terima kasih. udah jam berapa ini? Tinggal 5 menit. Sudah, iya Ustaz, tinggal 5 menit. Ayo Ria, satu pertanyaan lagi. Tinggal 5 menit lagi, satu pertanyaan lagi ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah kita menyikapi kenikmatan yang Allah beri dan bagaimana kita menguasai? Semua nikmat itu bisa menyelakakan, bisa membahagiakan. Maka gunakan nikmat itu di jalan Allah. Saya sudah berkali-kali sampaikan. Imam Ibnu Hazm, makasih sayang, makasih. Masya Allah. Tahu nggak saya dibikinin apa sama anak saya? Tuh. Pisang keju coklat. Nah, ini kalau di restoran kali ini, ya. Saya makan dulu sedikit. Dulu sarapan saya. Baik. Apa tadi? Saya nyampe mana tadi? Ibnu Hazm mengatakan apa? Ulu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah itu adalah musibah. Jadi nikmat menjadi istidraj ketika nikmat itu tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Kalau nikmat itu kemudian menjadikan kita dekat dengan Allah, rajin ibadah, dalam kebaikan, berarti itu adalah nikmat yang membawa kebaikan. Karena memang nikmat itu ujian. Ujian. Jangan dikira ujian itu dengan susah-susah. Justru ujian terberat itu adalah kesenangan. Buka Al-Kahfi ayat 7. Surat Al-Kahfi ayat 7. Ya, atau di surat apa itu? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Ya, atau surat Al-Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan semua yang ada di bumi itu indah-indah untuk mengujimu. Jadi nikmat terberat itu justru kesenangan. Karena kita sering lalai dengan kesenangan itu, maka kesenangan, kenikmatan itu harus kita gunakan untuk taat kepada Allah. Semakin kita hidupnya nyaman, semakin hidupnya kita diberi rezeki, semakin kita taat kepada Allah. Harusnya begitu. Kalau kemudian malah justru melalaikan kita, semakin lupa dengan Allah, berarti nikmat itu menjadi istidraj. Jadi intinya di situ. Nikmat menjadi musibah ketika menjauhkan kita dari Allah, nikmat menjadi berkah ketika mendekatkan kita kepada Allah. Ibrahim bin Syakik dikutip di tafsir Qurtubi. Kalian bisa buka tafsir Al-Qurtubi. Sekarang sudah banyak tafsir Qurtubi sudah terjemah. Saya pernah lihat di internet, bahkan bisa diunduh gratis itu. Di tafsir surat Al-Fatihah tentang nikmat ya. Tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengatakan apa? Syakik bin Ibrahim. Itu seorang ulama pada zaman dulu yang kemudian dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, syurutul hamdalah, ucapan alhamdulillah yang menjadi kehendak Allah. Jadi kita diberi nikmat apapun, sedikit banyak, susah senang itu harus kita terima. Yang ketiga, madamat quwatuhu fi jasadika ala tuqsi.
Selagi kenikmatan itu masih kamu rasakan, jangan gunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi begitu jawaban saya, bahwa bagaimana nikmat itu menjadi itu ya harus digunakan untuk kebaikan. Itu aja. Jadi kalau nikmat udah diberikan, bagaimana sikap kita? Gunakan untuk kebaikan. Kalau kemudian nikmat itu sekali lagi membuat kita malas, jauh dari Allah, jadi jarang ibadah, berarti nikmat itu menjadi istidraj, menjadi siksa. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kamu kalau orang tuamu semakin kaya, kamu jadi ikut imbas kekayaannya. Jadi kirimanmu di kos-kosan semakin banyak. Yang tadinya sebulan 1 juta, sekarang jadi 3 juta. Setelah kamu jadi 3 juta, apakah kamu jadi rajin ke masjid? Ikut halakoh mentoring LDK? Apakah semakin kemudian kamu sedekah, bantu teman? Nah, kalau begitu, berarti tambahan nikmat itu semakin membawa kedekatan kepada Allah. Itulah sebaik-baik nikmat. Tapi setelah kamu dapat 3 juta, kok kamu jadi nggak pernah ikut mentoring LDK, keluar dari LDK, dengar azan marah gitu. Kurung azan malah kesuh, udah bisa azan gitu ya. Kemudian sama teman pelit gitu dan sebagainya. Nah, itu berarti dia tidak menjadi nikmat itu justru menjadi istidraj bagi dia, bahkan menjadi siksa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Udah jam ini? Ya, jam 9. Cukup mungkin kapan-kapan lagi lah. Cuma kalau bisa Insya Allah jangan pagi. cukup. Ya, kalau